Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya azizu ya wahhab. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Al-ikhwatul kiram, kita masih dalam penjelasan tentang hadis Nabi yang memerintahkan salat yang memerintahkan puasa. Wa amurukum bis-siyam, aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika mathala rajulin fi isabatin, perumpamaan orang yang berpuasa bagaikan perumpamaan seseorang bersama rombongan. Ma'u surratun fiha miskun, dalam dia membawa kantong yang berisi minyak kasturi. Fakulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuhu, setiap orang dari kelompok atau kaum tersebut, rombongan itu kagum dengan harum yang keluar dari kantong tersebut. Wa inna riha as-saimi atyabu indallah min rihil misik, sesungguhnya bau mulut dari orang yang berpuasa disebabkan puasanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada kasturi. Kemudian kita telah sampai, ya tentunya maksudnya adalah orang berpuasa dengan benar, bukan hanya orang berpuasa menahan diri daripada makan dan minum semata, tapi menahan dirinya dari segala hal dan makanan, minuman, dan menahan anggota tubuhnya daripada segala sesuatu yang haram. Menahan pandangan matanya, menahan tangannya, menahan kakinya, menahan hatinya. Itulah hakikat daripada puasa. Karena banyak orang berpuasa taklah didapatkan daripada puasanya nilai di sisi Allah kecuali hanya lapar dan dahaga belaka. Maka puasa itu hakikatnya adalah shaumul jawarih anil atham, menahan diri, menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak bermaksiat. Wa shaumul batni anis syarab, menahan perutnya dari segala macam makanan, wa ta'am, dan minuman, daripada segala macam minuman dan makanan. Sebagaimana makanan dan minuman jika dikonsumsi orang berpuasa akan membatalkan puasanya, demikian juga dosa-dosa yang dia perbuat ketika berpuasa. Dosa-dosa yang dihasilkan oleh pandangan matanya, tangannya, hatinya, kakinya, juga ini akan dapat memutuskan pahala puasa sehingga tak ada lagi dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala puasanya, sudah habis dengan maksiat yang dia lakukan. Kemudian kita terakhir menyebutkan perselisihan dua ulama tentang makna sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi kasturi. Apakah hal ini adalah merupakan perkara keistimewaan akan diperoleh orang berpuasa di akhirat, atau didapatkan oleh orang berpuasa ini keutamanya di akhirat maupun di dunia? Kita telah sebutkan ada dua ulama besar. Yang satu Abu Muhammad Al-Izz bin Abdul Salam yang mengatakan bahwasanya keutamaan ini hanyalah akan diperoleh seseorang nanti di hari akhirat. Kemudian yang kedua adalah pendapat ulama Abu Amr ibn Salah yang mengatakan bahwasanya keutamaan daripada orang berpuasa, bau mulut orang berpuasa lebih utama di sisi Allah daripada kasturi. Itu berlaku keutamaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Imam Amr ibn Salah menyebutkan juga pendapat, kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullah juga menyebutkan kecenderungan pendapat Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah yang mengatakan bahwasanya ganjaran itu akan diperoleh di dunia dan di akhirat. Jadi kata beliau, wasalaka Abu Amr fi dzalika maslaka Abi Hatim ibn Hibban. Abu Amr bin Salah dalam bab ini dia meniru atau dia condong sependapat dengan pendapat ulama Abu Hatim Ibnu Hibban
Karena dia menyebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya bab yang dia sebutkan padanya dzikrul bayan bi anna khalufa famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Ketika membuat bab ya penjelasan bahwasanya mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi. Tsumma saqa hadits al-A'mash. Kemudian Ibnu Hibban al-Busti rahimahullah untuk menguatkan pendapatnya menyebutkan hadis dari al-A'mash dari Abi Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, berkata Nabi, kullu amal ibni adama lahu, setiap anak Adam amalannya itu untuknya, illa siyama, kecuali puasa, wassiyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberinya ganjaran, wala khalufu fa min shaimi atyabu indallahi min rihil misik, sungguh mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Tsumma qala, kemudian al-Imam Abu Hatim al-Busti mengatakan dzikrul bayan bi anna khulufa famil shaimi yakunu atyabu indallahi min rihil miski yaumal qiyamah. Penjelasan bahwasanya mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah nanti di hari kiamat. Ya. Tsumma saqa haditsan min hadits Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abi Salih Az-Zayyat. Kemudian untuk menguatkan pendapatnya ini dia mengatakan di dunia dan di akhirat. Untuk di akhiratnya dia sebutkan hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, setiap anak Adam seluruh amalannya untuknya kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya balasan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguh aku bersumpah demi jiwa Muhammad yang ada di tangan, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah, sungguh bau mulut orang berpuasa itu nanti di sisi Allah lebih harum pada hari kiamat. Ini dalil tentang bau itu akan didapatkan di hari kiamat. Nanti dia akan sebutkan bahwasanya itu juga akan didapatkan di dunia. Min rihil misik, lebih utama di hari kiamat daripada wangi kasturi. Lis-shaimi farhatan, orang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi, manakala dia berbuka dia akan bergembira dengan berbukanya. Wa idza laqiyallah fariha bi shaumih, dan jika dia berjumpa Allah nanti di hari kiamat, jika dia berjumpa Allah di hari kiamat dia akan bergembira dengan sebab puasanya. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim al-Busti rahimahullah, syiarul mu'minina yaumal qiyamati tahjil, nanti di hari kiamat syiar bagi orang-orang beriman, tandanya mereka orang-orang beriman adalah at-tahjilu biwudu'ihim, di mana anggota tubuh mereka, anggota wudu mereka akan bercahaya dengan sebab wudu itu. Ya, sebagaimana saya katakan at-tahjil dalam bahasa Arab, ya itu adalah asalnya diperuntukkan bagi unta atau bagi kuda yang hitam, kemudian ada putihnya di wajahnya, di kakinya. Ya, inilah namanya at-tahjil. Demikianlah orang-orang beriman, maka nanti di hari kiamat akan bercahaya wajah-wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka, dampak daripada berwudu. Dan dari situlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya. Kata beliau, sebagaimana at-tahjil adalah merupakan tanda orang-orang beriman nanti di hari kiamat secara zahir, ya, farqan bainahum wa baina sa'iril umam, inilah yang akan membedakan umat Muhammad daripada setiap umat. Jadi wudu ini keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Wudu nanti akan bercahaya setiap umat Islam, tentunya yang konsekuen menjaga salatnya, menjaga wudunya di hari kiamat akan menjadi tanda bagi mereka, ditandai dengannya umat Muhammad daripada seluruh umat. Itu syiar zahirnya. Wa syiaruhum fil qiyamati bi shaumihim tibu khulufi afwahihim. Adapun tanda mereka orang-orang beriman yang istimewa di hari kiamat adalah dengan bau mulut mereka yang harum, dengan harumnya bau yang keluar daripada mulut mereka. Atyabu min rihil misik, nanti di hari kiamat, ya, apa yang mereka lakukan di dunia, berpuasa, berletih-letih sehingga berbau mulut mereka akan
ditandai pula nanti di hari kiamat dengan wanginya mulut mereka yang di hari kiamat nanti lebih wangi daripada kesturi. Jadi ini tandanya, tanda zahirnya cahaya pada wajah dan kedua tangan dan kaki mereka, dan tanda lainnya adalah mulut mereka baunya lebih harum daripada kesturi. Dzalika al-jam'u bidzalikal amal. Ya, kata beliau, liyu'rafu min baini sa'il umam fi dzalikal jam'i bidzalikal amal. Agar mereka dikenal, ditandai di setiap umat dengan amalan itu, dengan amalan wudu dan puasa. Ya, ja'alana Allah Ta'ala minhum. Thumma qala, tuasil Syekh. ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. Naam. Kemudian Abu Hatim al-Busti rahimahullah mengatakan, bukan hanya di hari kiamat. Ya, kemudian beliau berkata, dzikrul bayan bi anna khulufa fam as-saimi qad yakunu aidan atyab min rihil miski fid dunya. Penjelasan bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu bahkan juga ya akan lebih harum daripada wangi kesturi di dunia. Bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Naam. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم ب10 حسنات إلا 700 ضعف يقول الله إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يدأ الطعام من أجلي والشراب من أجلي وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. Nah. Kemudian Al-Imam Abu Hatim al-Busti rahimahullah menyebutkan juga pengkuat apa yang dikatakannya bahwasanya hal ini juga akan didapatkan di dunia dengan satu hadis dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Dzakwan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi. Beliau mengatakan kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam bi'10 hasanatin. Setiap bentuk kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dapat gandakan menjadi 10 kebaikan ila 700 dhifin. Dari 10 kali lipatan sampai 700 kali lipat. Ya Allah Akbar. Jadi setiap yang kita lakukan itu minimal Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Menunjukkan luasnya rahmat Allah. Sementara setiap keburukan yang kita lakukan tetap dituliskan satu keburukan. Bagaimana mungkin satu keburukan dapat mengalahkan 10 kebaikan? Tak mungkin. Secara logika tak mungkin dapat dikalahkan. Satu mengalahkan 10 mustahil. Ini menunjukkan orang yang masuk neraka adalah orang yang paling celaka, menunjukkan tak ada kebaikannya. Ya, sekiranya kebaikannya banyak pasti akan tenggelam keburukannya dalam ya kebaikan yang banyak. Manakala masuk neraka, karena kita ketahui orang masuk neraka adalah orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya daripada keburukannya. Keburukannya mendominasi. Bagaimana keburukan bisa mengalahkan kebaikan? Padahal keburukan setiap perbuatan tersebut hanya dituliskan satu keburukan. Kebaikan dilipat gandakan minimalnya 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Maka al-mahrum man hurima minal jannah. Orang yang benar-benar celaka adalah orang diharamkan dari surga. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak dapat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah dalam Quran, rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Wa anna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis, sesungguhnya rahmatku itu melampaui kemurkaanku. Begitu luasnya rahmat Allah, dia tak dapat. Subhanallah. Dan ini menunjukkan celakanya ahli neraka. Rahmat Allah yang luas pun tak dapat. Ya. Kembali kepada hadis ini, berkata Rasulullah, segala macam amalan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat sampai 700 lipat kecuali puasa. Ya. Yaqulullah illa shaum. Allah berfirman kecuali puasa, fahwali. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan baginya ganjaran. Artinya puasa tak ganjarannya tidak dengan hitung-hitungan lagi. Ya. Bagaikan engkau berkata kepada 2 karyawan, "Hei fulan, engkau ku gaji 700 kali lipat. Adapun engkau jangan tanya berapa gajimu."
Ya, pokoknya aman. Mana lebih besar, yang aman atau yang 700? Yang aman. Ya, masih ada angka. Ini tanpa nominal lagi, engkau kasih ganjaran 700 kali lipat. Ya, daripada apa yang dikerjakan manusia. Kalau gaji manusia sekian, engkau kalikan 700 kali lipat itu. Itu untukmu. Bagaimana saya, komandan? Kalau engkau, tak usah kau tanya. Tenang, aman. Mana lebih banyak? Yang aman. Begitulah kira-kira. Maka puasa pun demikian. Wahwali, kata Allah SWT, puasa itu untukku. Aku yang akan memberikan ganjaran nanti. Enggak lagi pakai hitung-hitungan. Ya, sebagian orang dikasih gaji pakai hitung-hitungan. Ada yang langsung dari kas, nah ambil. Subhanallah. Ya da'ut ta'ama min ajli, karena dia telah rela meninggalkan makanannya untukku. Kita itu meninggalkan makan yang dia adalah merupakan bagian daripada hidup kita. Subhanallah. Yang kita tak bisa hidup tanpanya, rela kita tinggalkan sesaat untuk Allah Jalla wa'ala. Wasyaraba min ajli, dia tinggalkan minumannya untukku. Ya, fahwali, karena itulah dia milikku, wa ana ajzibih. Ya, aku akan memberikan ganjaran baginya. Walis-saimi farhatan, dan orang berpuasa akan memiliki dua masa gembira. Farhatun hina yuftir, bergembira manakala dia berbuka. Kenapa gembira? Selesai puasanya. Sampai puasanya pada batas yang Allah telah tentukan. Memandangkan azan maghrib, kemudian dia pun makan, nikmatnya orang berbuka puasa. Kenapa? Sampai puasanya. Dan itu perjuangan berat. Wa farhatun hina yalqa rabbah, kemudian yang kedua dia akan bergembira nanti di hari kiamat manakala berjumpa dengan Tuhannya. Wala khalufu famis saimi hina yakhlufu minat ta'am. Sungguh bau mulut orang berpuasa disebabkan karena kosong perutnya dari makanan. Kalau kita tak makan akan keluar bau dari mulut kita. Tak ada lagi yang diolah dalam perut kita ini oleh usus. Akhirnya dia mengeluarkan bau. Bau yang dikeluarkan oleh orang berpuasa di dunia ini atyabu indallah min rihil miski, akan lebih baik di sisi Allah daripada kasturi. Ini pendapat Ibnu Hibban, bahwasanya keutamaan ini akan diperoleh di akhirat dan di dunia. Naam. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. Ya, adapun pendapat yang pertama, pendapat Abu Muhammad, maksudnya Al-Izz bin Abdul Salam, itu akan diraih nanti di hari kiamat. Dia berpatokan dengan hadis yang dalamnya ada ya ungkapan yaumul qiyamah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hibban al-Busti sebelumnya. Sungguh bau mulut orang berpuasa nanti di hari kiamat. Dari sinilah dia menjadikan landasan bahwasanya itu nanti akan diperoleh di hari akhirat. Nah, qultu wa yashhadu liqaulihi al-hadits al-muttafaq alayhi والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. نعم. قلت, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yashhadu liqaulihi, dan untuk menjadi pengkuat perkataan Abu Muhammad ya Izz bin Abdul Salam atas apa yang dia katakan, hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis yang berbunyi walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah demi dia Allah yang jiwaku di tangannya. Ma min maklumin yuklamu fi sabil, tidaklah ada orang yang terluka, yang terbunuh dengan luka-luka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam biman yuklamu fi sabilih, dan hanya Allah yang tahu siapa yang terluka dan terbunuh ya benar-benar di jalannya. Artinya secara zahir setiap orang yang meninggal wafat ketika berperang melawan kaum musyrikin, maka secara zahirnya matinya mati syahid zahirnya, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Dan itu dikatakan barang siapa yang dia mati terluka di hari disebabkan karena berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang tahu siapa yang terluka di jalannya. Karena banyaknya niat. Sebagian orang yang berperang itu tujuannya untuk harta rampasan perang.
Sebagian orang berperang tujuannya untuk dikenang, untuk dikenal, untuk dipuji dan dipuja manusia. Sebagian orang berperang karena membela sukunya. Hamiyah, karena fanatik kepada sukunya. Banyak sebabnya, maka dikatakan Rasulullah, wallahu a'lamu biman yuklam fi sabilillah. Allah lebih tahu siapa yang dia terbunuh, terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa jaa, kecuali nanti orang yang terluka ini datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, bukan di dunia, di hari kiamat, wa kalmuhu yadma, lubang-lubang lukanya itu akan mengeluarkan darah. Al-launu launud dam, memang warnanya warna darah, warrihu rihu miskin, tetapi wanginya bukan lagi wangi darah yang anyir, wanginya wangi kasturi. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan ini adalah pengkuat daripada perkataan Abu Muhammad Al-Izzi bin Abdus Salam, bahwasanya nanti di hari kiamat orang-orang yang terluka terbunuh di hari kiamat akan kembali terlihat lukanya, warnanya warna merah tapi wanginya wangi bukan darah tapi wangi kasturi. Naam. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نذير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. Ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dalam hadis ini Nabi yang mulia SAW memberitahukan sungguh bau darah yang anyir yang membuat seseorang itu terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya baunya akan menjadi bagaikan wangi kasturi di hari kiamat. Maka ini semakna dengan bau mulut orang berpuasa. Di dunia memang bau, tapi di akhirat lebih harum daripada misik. Darah itu di dunia memang anyir, tapi di hari akhirat dia lebih harum daripada kasturi. Ya, fa innal hissa yadullu ala anna hadha damun fid dunya. Ya, secara zahirnya indera manusia mengetahui bahwasanya ini memang benar-benar darah di dunia dan ini adalah merupakan bau mulut orang di dunia. Tapi walakin yaj'alullahu ta'ala raihata hadza wa hadza miskan yaumil qiyamah. Allah akan memberikan ganjaran di mana bau anyir darah orang yang terbunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan bau mulut orang berpuasa nanti akan berubah lebih harum dari kasturi. Naam. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييده ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بظرف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبر عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال قونه مقيدا، فدل على أن تيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكر أبو حاتم, dan Syekh Abu Amr Ibn Salah berhujjah juga dengan apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad Abu Hatim Al-Busti dalam sahihnya, min taqidihi dzalika biwaqti ikhlafih, dalam hadis tersebut bahwasanya ungkapannya sungguh bau mulut orang yang berpuasa manakala berpuasa. Dzalika dulu ala anna fid dunya, itu menunjukkan hal itu terjadi di dunia. Falamma qayyada al-mubtada wa huwa khulufu fami shaim bidzarfi, manakala mubtada ini udah pembahasan ilmu nahwu ini. Manakala dalam ilmu nahwu itu ada namanya mubtada, ada namanya khabar, ada namanya dzaraf. Manakala mubtada adalah pembuka kalimat yang dimulai daripada kata namanya mubtada. Dalam bahasa Arab perkataan manusia itu jumlah namanya. Perkataan yang dipahami namanya jumlah. Andai kata perkataan itu dimulai dengan kata kerja namanya jumlah fi'liyah. Apabila dimulai dengan kata isim maka namanya jumlah ismiyah. Setiap jumlah ismiyah pasti ada mubtada'nya, pembukanya ada khabar.
ada yang menyempurnakan pembukaan perkataan itu, namanya khabar. Adapun dzaraf adalah yang menunjukkan tentang waktu, itu namanya dzaraf, ataupun tempat. Ya. Falamma qayyada al-mubtada'a wa huwa khulufu fam as-sa'imi bidzarfi, manakala diikat mubtada yaitu ucapan Nabi khulufu fam as-sa'im, bau mulut orang berpuasa, bidzarfi diikat dengan dzarf zaman, diikat dengan keterangan waktu, wa huwa qawlu hina yakhlufu, manakala bau itu keluar. Ya, kana al-khabaru anhu, maka khabarnya wa huwa qawluhu yang berbunyi atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, khabaran anhu fi hali taqidi, itu adalah khabar ya yang menjelaskan hal itu terjadi manakala dia sedang berpuasa di dunia. Ya. Fa innal mubtada'a, sesungguhnya mubtada itu idza taqayyada bi wasfin, sesungguhnya mubtada jika diikat dengan sifat atau hal, ini semua istilah nahwu, Allah musta'an. Saya pengen jelaskannya payah. Terikat dengan sifat atau hal atau dengan hal. Kalau antum mau paham harus belajar nahwu nanti. Atau dzaraf, terikat dengan dzaraf. Ya, keterangan tempat. Kana al-khabaru anhu hala kaunihi muqayyadan, maka khabar itu adalah khabar yang terjadi manakala terikat dengan ikatan tempat atau sifat ataupun hal. Fadalla ala anna tibahu indallahi ta'ala thabitun hal ikhlafihi. Kata beliau, kata Abu Hatim al-Busti, maka ini menunjukkan bahwasanya bahwa mulut itu terikat manakala dia berpuasa ya di dunia. Naam. Qala wa rawal Hasan bin Sufyan fi musnadihi an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri Ramadana khamsan fadzakara al-haditsa wa qala fihi wa amma ats-tsaniyah fa innahum yumsuna wa rihu afwahihim atyabu indallahi min rihil miski. Naam. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim tadi menyebutkan kembali pendapat Abu Hatim al-Busti, dasarnya ya bahwasanya terikat kata-kata sungguh bahwa mulut orang berpuasa manakala dia berpuasa itu di dunia. Ya. Kemudian dikatakannya lagi qala warawal Hasan bin Sufyan, dikuatkan juga dengan riwayat dari Hasan bin Sufyan dalam kitab Musnadnya dari Jabir bahwa Nabi bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan." Ada 5 perkara yang diberikan Allah kepada umatku. Fadzakar hadis, maka dia sebutkan hadis. Wa qala fi, dan di antara 5 hal ini, wa amma tsani, itu adapun yang kedua keistimewaan puasa yang diberikan kepada umatku, karena puasa ini diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Semua mereka berpuasa, tapi ada keistimewaan pada puasa kita ini. Ya, tak sama dengan puasa mereka, ada keistimewaan. Ya, di antaranya fa innahum yumsuna, manakala mereka di sore hari, wa rihu afwahihim atyabu indallah min rihil misik. Sore hari sungguh wangi bau mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi. Biasanya kalau baru pagi hari kita yakni berpuasa belum bau, kapan baunya? Siang, sore. Nah, maka ketika waktu ini kan namanya dzarf, keterangan waktu, menunjukkan hal ini berlaku di dunia. Ya. Naam. Thumma dzakara kalam syurrah fi ma'na tibihi wa ta'wilahum iyyahu bis-sana'i 'ala as-sha'imi war-ridha bi fi'lihi. Allah musta'an. Sudah jam 6. Kita masih dalam perdebatan seputar di dunia atau di akhirat. Kita harus selesaikan perdebatan ini. Ya, tapi kita bersabar sedikit demi sedikit, tak mengapa. Begitulah dalam membaca kitab, kadang-kadang ada satu masalah memakan yakni beberapa lembar, berlembar-lembar untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, padahal prinsipnya ini bisa kita lewati, tapi tak usah kita lewati. Sabar kita. Sabar kan? Sabar aja lah. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.